Halo Sobat Channel Ford, kembali lagi bersama kami untuk membahas seputar fakta menarik dan informasi yang bakalan menambah pengetahuan dan wawasan kalian ya guys. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 10 jenderal terhebat sepanjang sejarah. Nah, daripada penasaran, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. 1. Napoleon Bonaparte. Napoleon merupakan salah satu panglima terhebat dalam sejarah dunia loh. Napoleon yang lahir pada tahun 1769 di Ajaccio, Korsika. Nah, dia itu adalah ahli dalam seni perang. Tak hanya itu guys, dia juga memiliki kemampuan berhitung yang cepat loh. Napoleon memulai karirnya dengan menjadi letnan 2 di resim artileri tentara Prancis. Karirnya pun semakin gemilang semenjak revolusi Prancis pada tahun 1789 karena ia membantu menekan pemberontakan yang terjadi dan memimpin perang di beberapa negara bagian Eropa. Pada tahun 1796, ia berhasil memimpin pasukan Prancis untuk mengalahkan pasukan Austria yang lebih besar jumlahnya. Dan kemudian pada tahun 1805, Inggris berhasil memusnahkan tentara Napoleon. Namun pada bulan Desember di tahun yang sama, ia berhasil meraih salah satu kemenangan terbesarnya di peperangan Austerlitz dengan mengalahkan pasukan Austria dan Rusia. Setelah memenangkan beberapa peperangan, Napoleon mengangkat dirinya menjadi seorang kaisar. Dan selama 11 tahun, ia menjabat dan berhasil menaklukkan hampir seluruh bagian di Eropa loh guys. Namun setelah kalah telak pada peperangan di Waterloo, Napoleon itu turun tahta dan diasingkan di pulau terpencil bernama Saint Helena dan meninggal pada usia 51 tahun. Napoleon terkenal dengan strategi-strategi perangnya, dan strategi-strategi perangnya itu masih kerap digunakan di dunia militer loh guys. Yang kedua, Genghis Khan. Genghis Khan lahir di Pegunungan Khenti pada tahun 1162 Masehi. Genghis Khan merupakan kaisar yang berkuasa di Kekaisaran Mongolia dengan menaklukkan sebagian besar negara di wilayah Asia. Genghis Khan berhasil merebut kembali daerah kekuasaan sukunya yang didirikan oleh ayahnya. Lama-kelamaan wilayah kekuasaan Genghis Khan itu semakin besar dengan menghancurkan musuh-musuhnya loh. Setelah menjalankan perintah ayahnya untuk menghancurkan musuhnya, kemudian membalas kematian nenek moyangnya, ia diangkat menjadi Khan dengan gelar Genghis Khan yang artinya Khan dari segalanya. Jadi Genghis Khan ini adalah pemersatu suku pada masanya guys. Genghis Khan pernah memerangi kerajaan Jin loh guys, tapi bukan kerajaan astral, melainkan kerajaan yang berasal dari suku Jurchen. Genghis Khan berhasil meruntuhkan semangat perang pasukan kerajaan Jin dalam berbagai perang, dan salah satunya perang di tebing serigala liar. Pada saat itu pasukan Genghis Khan hanya beranggotakan 100.000 orang. Namun ia berhasil mengalahkan pasukan Jin yang beranggotakan 500.000 jiwa dan berhasil menjatuhkan ibu kota kerajaan Jin serta mengambil rampasan perang yang sangat banyak serta mengambil budak-budak. Yang ketiga, Yi Sun Sin. Nah, yang main video game Mobile Legends pasti kenal kan dengan komandan yang satu ini. Yi Sun Sin merupakan tokoh perang asal Korea yang berjasa mengalahkan invasi pasukan Jepang selama 7 tahun pada dinasti Joseon. Nah, Yi Sun Sin berperan mengamankan daerah lautan dengan memimpin pasukannya dan menggunakan kapal berlapis besi pertama yang berbentuk kura-kura bernama Gobukseon. Nah, Yi Sun Sin memenangkan pertempuran Hansan pada tahun 1592 yang dijuluki sebagai pertempuran laut terbesar sepanjang sejarah dengan menghancurkan 47 kapal Jepang dan merampas 12 kapal lainnya. Pasukan Jepang yang berjumlah berkali-kali lipat dari pasukan Yi Sun Sin, namun ia mampu menyusun taktik untuk memancing pasukan Jepang agar berperang di perairan Pulau Hasan yang letaknya jauh dari daratan utama, agar ia itu dapat dengan leluasa melakukan penyerangan dan memperkecil kemungkinan musuh untuk melarikan diri. Hingga sekarang,
Admiral Lee Sun Sin itu dianggap sebagai pahlawan besar bangsa Korea karena kesetiaannya, taktiknya, serta kegigihannya dalam berperang. Yang keempat, Alexander Agung. Alexander Agung atau biasa disebut dengan Alexander the Great lahir pada tahun 356 sebelum Masehi. Dia adalah Raja Makedonia. Nah, pada usia 30 tahun itu, dia memimpin sebuah kekaisaran terbesar pada masa sejarah kuno. Membentang mulai dari Laut Ionia sampai pegunungan Himalaya. Wah, itu luas banget ya guys. Dia tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan dianggap sebagai komandan perang terhebat sepanjang masa. Alexander itu lahir di Pella pada tahun 356 sebelum Masehi dan merupakan murid seorang filsuf terkenal, yaitu Aristoteles. Nah, kalian pasti sering dengarkan tentang Aristoteles yang merupakan filosof. Nah, pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander menggantikan ayahnya yaitu Philippus II sebagai pemimpin Makedonia setelah ayahnya dibunuh oleh pembunuh gelap. Entahlah kenapa dia bisa mati guys. Philippus sendiri telah menaklukkan sebagian besar negara di kota daratan utama Yunani ke dalam hegemoni Makedonia melalui militer dan diplomasi. Setelah kematian Philippus, Alexander mewarisi kerajaan yang kuat dan pasukan yang sangat berpengalaman. Dia berhasil mengukuhkan kekuasaan Makedonia di Yunani, dan setelah otoritasnya di Yunani stabil, dia melancarkan rencana militer untuk ekspansi yang tak sempat diselesaikan oleh ayahnya dulu. Pada tahun 334 sebelum Masehi itu, dia menginvasi daerah kekuasaan Persia di Asia Minor, memulai serangkaian kampanye militer yang berlangsung selama 10 tahun lamanya. Alexander mengalahkan Persia dalam sejumlah pertempuran yang menentukan dan penting. Yang paling terkenal adalah pertempuran Issos dan pertempuran Gaugamela. Alexander lalu menggulingkan kekuasaan raja di Raja Iran, Darius III, dan menaklukkan keseluruhan kekaisaran Iran, Akhemenia. Kekaisaran Makedonia kini membentang mulai dari Laut Adriatik sampai Sungai Indus. Berkat penaklukan Alexander, muncul koloni-koloni di Yunani daerah timur yang berujung pada munculnya budaya baru, yaitu perpaduan kebudayaan Yunani, Mediterania, Mesir, dan Persia yang disebut dengan peradaban Helenis atau Helenisme. Aspek-aspek Helenis sih tetap ada dalam tradisi kekaisaran Romawi Timur sampai pertengahan abad ke-15. Pengaruh Helenisme ini bahkan sampai ke India dan Tiongkok. Walau hanya memerintah selama 13 tahun, semasa kepemimpinannya itu ia mampu membangun sebuah imperium yang sangat-sangat besar dari setiap imperium yang pernah ada di dunia. 5. Julius Caesar. Gaius Julius Caesar atau Julius Caesar lahir pada 13 Juli 100 tahun sebelum Masehi. Adalah seorang pemimpin militer dan politikus Romawi yang kekuasaannya terhadap Gallia Komata memperluas dunia Romawi hingga Okeanus Atlantikus dan melancarkan serangan Romawi pertama ke Britania Raya dan memperkenalkan pengaruh Romawi terhadap Gaul atau Prancis masa kini. Gaul itu sebutan untuk kaum Prancis masa kini ya guys. Nah, sebuah pencapaian yang akibat langsungnya masih terlihat hingga kini. Itu pencapaian Gaius Julius Caesar. Nah, kita langsung bahas orangnya. Julius Caesar bertarung dan memenangkan sebuah perang saudara yang menjadikan penguasa terhebat dunia Romawi dan memulai reformasi besar-besaran terhadap masyarakat dan pemerintah Romawi. Ia menjadi diktator seumur hidup. Selama masa pemerintahannya juga dia diktator dan memusatkan pemerintahan yang makin melemah dalam republik tersebut. Kaisar itu meninggal pada tahun 15 Maret 44 tahun sebelum Masehi akibat ditusuk hingga mati oleh Marcus Junius Brutus dan beberapa senator Romawi. Aksi pembunuhan terhadapnya itu pada hari di mana menjadi pemicu perang saudara kedua yang menjadi akhir Republik Romawi dan awal kekaisaran Romawi baru di bawah kekuasaan cucu lelaki dan putra angkatnya yaitu Kaisar Augustus. Keenam, Leonidas. Leonidas merupakan Raja Sparta tuh guys. Yang ke-17 dari dinasti Aegean. Nah, dia
dia naik tahta. Nah, dia naik tahta menggantikan Cleomenes I sekitar tahun 489 sebelum Masehi. Dia menjadi sangat terkenal akibat perannya di pertempuran Thermopylae yang dimana jumlah pasukannya itu hanya dibawa berkisar antara 4.000 sampai 6.000 orang. Dia bersikeras tuh mempertahankan wilayah tersebut sampai ajalnya, walau terus diserang dari banyak prajurit gabungan yang jumlahnya jauh lebih besar dari jumlah pasukan yang dibawanya. Lazimnya sebagai seorang Spartarian, dia memiliki jiwa yang gak pernah tuh menyerah. Lebih terhormat untuk mati membela bangsa Sparta daripada dia harus menyerah terhadap musuh. Nah, kisah ini tuh ada filmnya ya guys. Kalian cari aja dan searching di Google. Nah, kemudian yang ketujuh, Khalid bin Walid. Abu Sulaiman Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, atau juga dikenal dengan Syekh Allah Al-Masdul, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Nah, Khalid bin Walid adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang ahli dalam berperang, yaitu panglima perang Muslim guys. Karena kehebatannya dalam memimpin pasukan dan memenangkan perang, ia mendapatkan julukan pedang Allah yang terhunus. Selain dikenal sebagai sahabat Nabi, beliau juga dikenal karena taktik militernya dan kecakapannya dalam bidang militer. Dia itu adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Jadi selama dia berperang itu guys, dia itu nggak pernah kalah biar satu kali. Nah, pada saat di bawah kepemimpinan militernya itu, Jazirah Arab bersatu untuk pertama kalinya guys dalam satu entitas politik, yaitu kekhalifahan. Khalid bin Walid mengomandani pasukan muslim. Walaupun pasukan muslim tersebut baru dibentuk, Khalid dan pasukannya tidak pernah dikalahkan dalam lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sasania dan sekutu-sekutu mereka, termasuk juga suku-suku Arab di luar kekuasaan khalifah. Nah, pencapaian strategis yang era itu ialah penaklukan Arab selama perang Riddah. Persia, Mesopotamia, dan Suria Romawi hanya dalam waktu 4 tahun itu dia taklukkan pada tahun 632. Nah, Khalid juga dikenang karena kemenangannya pada pertempuran Yamamah, pertempuran Ulais, dan pertempuran Kiras, dan kesuksesan taktiknya pada pertempuran Walaja dan pertempuran Yarmouk. Khalid dikatakan mengikuti sekitar 100 pertempuran, baik pertempuran besar dan pertempuran kecil serta duel tukar. Selama karir militernya, ia tetap tak terkalahkan. Ia diklaim sebagai salah satu jenderal militer atau perang terbaik dalam sejarah. Nah, pada masa Umar bin Khattab, kemudian Khalid diberhentikan untuk berperang dan diberi tugas menjadi duta besar. Hal ini dilakukan agar Khalid tidak didewakan oleh umat muslim pada masa itu. Nah, ada ceritanya guys tentang Jenderal Khalid. Sebelum dia meninggal, dia itu nangis guys karena gak bisa mati di medan perang. Nah, kemudian Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tariq el Tuerto. Adalah seorang komandan militer dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan muslim atas wilayah Andalus. Wilayah Andalus itu mencakup Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya. Nah, pada tahun 711 Masehi, musim panas tahun 711 Masehi itu atau sekitar 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad itu berangkat menuju Al-Andalus pada tanggal 29 April 711 Masehi. Nah, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Jabal Tariq yang artinya Gunung Tariq. Nah, pasukan Tariq menyerbu wilayah Andalusia dan musim panas pada tahun 711 Masehi berhasil meraih kemenangan yang menentukan kemenangan atas kerajaan Visigoth, di mana rajanya Roderick terbunuh pada tanggal 19 Juli 711 Masehi dalam pertempuran Guadalete. Nah, setelah itu Tariq menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. 9. Gajah Mada. Nah, ini nih guys, pahlawan kita dari sejarah Indonesia. Indonesia juga nggak mau kalah ya. Nah, Gajah Mada dikenal dengan nama Jirnodara, adalah seorang panglima perang dan mahapati yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber mitologi, kitab dan prasasti dari zaman Jawa kuno,
ia itu memulai karirnya pada tahun 1313 Masehi dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Srijaya Negara dan dia terangkat sebagai patih. Ia menjadi Mahapati atau Menteri Besar pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Nah, ini pasti kalian pelajari guys pada masa SMP. Nah, yang tercatat di dalam Pararaton, ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Nah, Nusantara itu sudah kalian dengar ya, itu adalah nama ibu kota baru kita nantinya guys. Nah, meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial loh. Jadi yang beredar tuh ya gitu-gitu aja, nggak benar tuh. Belum diverifikasi istilahnya. Nah, banyak masyarakat Indonesia masa sekarang itu yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusa dan Antara. 10. Georgi Zhukov. Pemilik nama panjang Georgi Konstantinovich Zhukov ini mengabdi untuk pasukan merah milik Uni Soviet atau Red Army pada masa Perang Dunia Kedua. Yaitu telah memimpin 10 perang semasa hidupnya guys selama Perang Dunia Kedua. Zhukov yang pernah menjadi anggota Politburo Uni Soviet, yaitu sebuah biro politik setingkat eksekutif untuk negara komunis, dianggap memiliki kemampuan taktik militer yang lebih tinggi dari Jenderal Douglas MacArthur dan John Bell Hood. Nah, pada tahun 1923 Masehi, Zhukov menjadi komandan yang mengepalai sebuah resimen dan pada tahun 1930 memimpin sebuah brigade. Ia itu sangat berhasrat dan tertarik dengan teori baru dalam pertempuran, yakni pertempuran tank, armored warfare, dan juga terkenal karena perencanaannya yang matang dan disiplinnya yang sangat-sangat tinggi. Dia selamat dari pembunuhan besar-besaran pada masa Joseph Stalin yang terjadi di kalangan tentara merah pada tahun 1937 sampai 1938 Masehi. Nah, pada tahun 1938, Zhukov ditunjuk untuk memimpin pasukan Soviet Mongolia pertama dan terlibat dalam pertempuran melawan tentara Kwantung milik Jepang di perbatasan antara Mongolia dengan Manchukuo yang dikuasai Jepang yang berlangsung dari 1938 sampai 1939 yang dimulai dengan patroli perbatasan rutin yang dilakukan pihak Jepang, tetapi melewati perbatasan Uni Soviet dan makin memuncak hingga terjadi perang secara besar-besaran hingga Jepang mengerahkan 80.000 tentaranya, 180 kendaraan lapis baja dan 450 pesawat tempur. Nah, gimana guys? Semua jenderal yang dibahas itu gagah berani kan dan mempunyai keahliannya yang sangat luar biasa. Pencapaian mereka itu luar biasa guys dan dicatatkan dalam sejarah sebagai panglima-panglima terhebat sepanjang sejarah. Bukan hanya itu guys, mereka juga ahli dalam menyusun strategi dan memimpin peperangan besar. Walaupun kalah jumlah pasukan mereka itu karena taktik itu perangnya itu dia memenangkan pertarungan guys. Ya, jadi semoga ini menambah wawasan kalian ya guys dan teman-teman juga. Ya, semoga ini menambah wawasan dan teman kalian. Nah, jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya guys dengan cara like, subscribe, dan kritik dan saran kalian di komentar ya guys, agar kedepannya channel ini dapat terus menampilkan video-video berkualitas dan nantikan video-video kami yang lainnya ya guys. Terima kasih.